Jadi ya ini akan menjadi satu keputusan yang setimpal gitu. Jadi Budi Ari menghina, memfitnah PDI Perjuangan, nanti yang menggantikan dia adalah kader PDI Perjuangan. Selamat malam semuanya. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati di hari lahir Pancasila kemarin itu menunjukkan sebuah tren komunikasi politik yang sangat-sangat positif antara pemerintah dengan PDI Perjuangan. Dan ini sebelumnya itu sangat diupayakan, diusahakan sekali oleh Presiden Prabowo agar komunikasinya positif dengan PDI Perjuangan, mengingat PDIP adalah partai besar, partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut dan hari ini masih belum bergabung ke pemerintahan. Sehingga kehadiran Ibu Megawati kemarin di hari lahir Pancasila itu sangat-sangat positif dan sangat berarti sekali bagi Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau ada orang bilang bahwa ini adalah pertemuan yang biasa, itu acara yang ya formalitas dan memang sudah rutinitas terus dilaksanakan setiap tahunnya, tapi percayalah dalam sebuah tindakan politik itu pasti sangat-sangat penuh dengan perhitungan. Jadi setiap langkah politik yang dilakukan oleh orang seperti Ibu Megawati sebagai ketua umum partai itu pasti tidak sembarangan. Semuanya diperhitungkan dan dikalkulasikan, dan tidak mungkin kemudian kalau Ibu Megawati hadir di acara yang penting seperti itu terus kemudian situasi politiknya sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena setiap langkah politik yang dilakukan oleh semua politisi itu sebenarnya jauh lebih mudah untuk kita deteksi baik tidaknya dibandingkan soal kesehatan orang. Atau minimal kurang lebih sama lah gitu. Karena kalau kita sakit atau lagi tidak enak badan gitu ya, kan biasanya tidak akan hadir di sebuah acara gitu. Absen lah biasanya gitu ya. Tapi kalau lagi sehat, lagi baik, lagi seger-segernya ya hadir. Nah, sikap politik juga kurang lebih sama gitu. Ketika Ibu Megawati hadir di acara hari lahir Pancasila bersama Presiden Prabowo Subianto kemarin, ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dengan PDI Perjuangan itu sedang sehat-sehatnya, sedang segar-segarnya, atau minimal tidak sedang sakit. Makanya kemudian Ibu Megawati hadir di acara tersebut. Dan bagi saya kehadiran Ibu Mega juga menjadi sangat penting karena sebelumnya ada satu kasus yang sepertinya diupayakan atau secara tidak sengaja ingin menjegal hubungan antara PDI Perjuangan dengan pemerintah dengan segala kesalahpahaman dan teori-teori skenario yang coba dimainkan oleh seorang Budi Ari gitu. Karena tiba-tiba muncul rekaman Budi Ari yang nelpon entah dengan siapa, dengan wartawan gitu ya. Terus kemudian Budi Ari mengklaim bahwa otak dari surat dakwaan judi online itu katanya Budi Gunawan dan PDI Perjuangan, dan itu sempat membuat hubungan antara PDI Perjuangan dan pemerintah jadi jeda gitu. Jadi istirahat di tempat gitu. Ini ada apa ini? Ini apa tujuan dan ujungnya? Karena ketika Budi Ari sebagai menteri, salah satu menteri di kabinet Prabowo Subianto, terus kemudian menuding PDI Perjuangan adalah otak dari judul atau otak dari surat dakwaan jaksa terkait kasus judi online, itu kan seperti ingin menunjukkan bahwa pemerintah ini anti dengan PDI Perjuangan, atau pemerintah ini setidaknya ada masalah dengan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan sendiri juga sudah merespon pernyataan Budi Ari yang belakangan ini viral di media. Mulai dari Mbak Puan Maharani, dari Pak Said Abdullah, sampai Arya Bima, itu juga semuanya merespon dan meminta agar Budi Ari menyampaikan permintaan maaf dan melakukan klarifikasi. Tapi sampai sekarang dia belum melakukan apa-apa. Dan beberapa kader PDI Perjuangan juga sudah melaporkan Budi Ari atas tudingannya kepada PDI Perjuangan ke Barreskrim atas kasus pencemaran nama baik. Tapi di tengah-tengah kasus yang seperti itu, di tengah-tengah salah satu menteri dari kabinet Presiden Prabowo menuding PDI Perjuangan, kemudian mencitrakan PDI Perjuangan sedemikian negatifnya dengan fitnahan bahwa otak di balik judul ini adalah PDIP gitu ya. Tapi Ibu Megawati hari ini masih hadir di hari lahir Pancasila, masih mau bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Itu menunjukkan sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo, bahwa setelah ini akan ada tindakan kepada anak buahnya yang sembarangan. Ya karena Ibu Mega kayaknya yakin sekali gitu bahwa ya Presiden Prabowo pasti akan mengambil tindakan lah. Dan Presiden Prabowo pasti tahu betul apa yang harus dilakukan kepada anak buah
yang kemudian coba menyerang-nyerang pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang menimpa si menteri ini gitu. Jadi ya dengan keyakinan ini makanya kemudian Ibu Megawati tetap hadir di hari lahir Pancasila dan tidak terpengaruh dengan tudingan atau fitnahan yang disampaikan oleh salah satu menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Apalagi di pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sangat-sangat menyinggung Budiari. Ya karena kata Pak Presiden Prabowo, ini negara ini banyak sekali kasus korupsinya. Ya sebelum-sebelumnya gitu ya, sekarang kan juga sudah diungkap gitu. Dan Presiden Prabowo meminta agar pejabat yang menyeleweng itu segera mundur sebelum saya berhentikan. Ini kan pesan kepada Budiari banget. Yang menyeleweng gitu ya, yang ada kasus judol yang muncul dalam surat dakwaan. Ini nih Budiari gitu. Jadi ya dari situ saya semakin yakin bahwa nampaknya pergantian Budiari itu hanya soal waktu gitu, karena sekarang pilihan bagi Budiari ya cuma dua gitu, terlepas apakah dia akan mengundurkan diri sebagai menteri atau dipecat secara paksa sama Presiden Prabowo gitu. Dan ya ini menjadi dua sumber atau analisa yang bisa sangat kuat sekali, karena ya dengan kehadiran Ibu Mega yang menunjukkan kepercayaan kepada Presiden Prabowo bahwa anak buahnya itu akan disingkirkan gitu ya, udah nggak lama lagi itu gitu ya. Dan kemudian Presiden Prabowo juga menyinggung soal pejabat mundur saja sebelum diberhentikan, itu menunjukkan bahwa ya reshuffle atau pergantian itu hanya soal waktu. Dan dari skenario atau pola-pola politik yang biasa kita saksikan di Indonesia ini, biasanya gitu ya, kalau ada kasus yang seperti ini dan sangat klop sekali, di mana Menteri Koperasi atau Budiari menuding PDI Perjuangan sebagai otak atau orang di balik layar terkait judi online dan surat dakwaan jaksa terkait kasus judi online. Ini kan yang coba diserang adalah PDI Perjuangan, gitu ya. Dan padahal masalah utamanya adalah Budiari. Nah, kalau sekarang Ibu Megawati tetap hadir di hari lahir Pancasila, biasanya ini menunjukkan bahwa ya nanti Budiari ini akan diganti sama kader PDI Perjuangan. Biasanya seperti itu, karena klop sekali. Budiari nyerang PDI Perjuangan, nanti penggantinya adalah PDI Perjuangan. Biasanya kan begitu gitu. Seperti itulah politik dan manuver-manuver yang biasa kita saksikan sebelumnya. Yang terbaru misalkan seperti kemarin, meskipun ini nggak jadi, tapi kan sempat ada upaya seperti itu. Seperti manuver yang terjadi di TNI, di mana anak dari Pak Tri Sutrisno itu kemudian coba diganti oleh ajudan Jokowi katanya. Jadi ya ini karena Pak Tri Sutrisno itu tergabung dalam kelompok Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran, dan kemudian ini terdampak kepada anaknya yang kemudian coba digantikan sama ajudan Jokowi. Jadi seperti coba coba menjadikan satu balasan yang impas, setimpal dan pas sekali gitu. Nah, jadi kalau sekarang kemudian Budiari menuding PDI Perjuangan, menfitnah PDI Perjuangan, dan elit-elit partai juga sudah meminta agar Budiari menyampaikan klarifikasi, dan sampai sekarang tidak melakukan itu, dia tidak mau minta maaf atau memberikan pernyataan apa-apa kepada PDI Perjuangan, itu menjadi satu tanda yang semakin jelas nampaknya kalau Budiari nanti akan diganti, itu penggantinya pasti dari kader PDI Perjuangan. Ya karena ketika Budiari nanti akan diganti sama kader PDI Perjuangan, ini menjadi satu pesan, sebuah permintaan maaf dari Presiden Prabowo atas tindakan anak buahnya seperti Budiari yang sembarangan kepada PDI Perjuangan, yang sudah melukai partai PDI Perjuangan. Jadi ya ini akan menjadi satu keputusan yang setimpal gitu. Jadi Budiari menghina, memfitnah PDI Perjuangan, nanti yang menggantikan dia adalah kader PDI Perjuangan. Atau kalau nanti misalkan ini sudah diganti gitu ya, entah yang pertama kemungkinannya karena Presiden ingin memberikan posisi atau menghormati atau meminta maaf atas kelakuan anak buahnya yang sembarangan itu, atau kalau nanti Budiari ini benar-benar diganti dan kemudian penggantinya terserah siapa atau bukan kader PDI Perjuangan, maka ya setidaknya itu menunjukkan bahwa projo itu memang sudah expired. Udah bukan zamannya, ini rezim Presiden Prabowo gitu, udah bukan Jokowi. Jadi ngapain ada projo? Ngapain ada pro Jokowi?
mau ngapain gitu kan. Jadi ya kita lihat saja, biasanya sikap-sikap politik yang seperti ini mudah sekali untuk kita baca, dan seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, setiap langkah-langkah politik selalu penuh dengan perhitungan dan lebih mudah untuk kita baca, jauh lebih mudah dibandingkan melihat seseorang itu sedang sakit atau enggak. Karena kalau orang sakit itu kadang masih bisa menyembunyikan sakitnya, tapi dalam langkah-langkah politik itu terlihat jelas sekali dari sikap, kebijakan, atau kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dalam acara-acara tertentu. Jadi ya bagi saya kedatangan Ibu Mega dan kehadirannya di hari lahir Pancasila itu menunjukkan tren yang sangat positif, dan kita lihat saja nanti akan seperti apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.